Halo, jumpa lagi di Sky Edu Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai solid state material, atau nama lainnya mata kuliahnya adalah material teknik, atau bisa disebut juga dengan pengetahuan bahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bonding force dan energi. Kita akan bahas satu persatu, kita kulik satu persatu material mulai dari tatanan terbawahnya hingga pengaplikasiannya. Tetapi sebelum itu kita akan bahas dulu sedikit mengenai ikatan atom. Tentunya kalian sudah pada dapatkan kan, atau sudah mengerti, atau banyak di channel lain mengenai ikatan atom. Saya akan jelaskan lebih singkat. Sebagaimana yang diketahui, ada dua tipe dari ikatan dari atom itu. Yang pertama, ada yang dinamakan ikatan primer atau primary bonding, dan yang kedua ada yang dinamakan secondary bonding atau ikatan sekunder. Primary bonding atau ikatan primer itu dihasilkan karena adanya sharing ataupun transfer elektron. Jadi ketika kita bilang ada sharing atau transfer elektron, itu biasanya sudah langsung atau kategorinya masuk ke ikatan primer atau primary bonding. Di sini ada tiga jenis ikatan yang termasuk primary bonding, yaitu ikatan ionik, ikatan kovalen, dan metalik. Bonding selanjutnya yaitu yang kedua itu adalah secondary bonding, di mana pada secondary bonding ini tidak terjadi transfer elektron maupun sharing elektron. Pada secondary bonding ada dua kategori. Yang pertama ada van der Waals dan yang kedua adalah ikatan hidrogen. Jadi karakteristik dari secondary bonding ini lebih lemah daripada primary bonding. Baik, kita bahas dahulu yang primary bonding. Yang pertama adalah ikatan ion atau ionic bonding. Sedikit mengenai ikatan ion. Jadi ikatan ion di sini atom di sini tentunya punya muatan positif dan muatan negatif ya. Antara atom dengan muatan positif dan negatif, mereka diikatkan dan ada gaya Coulomb. Tentunya pada ionic bonding ini ada yang namanya sharing atau transfer elektron ya. Transfer elektron. Jadi supaya stabil ya antara kedua ikatan, misalnya ada dua atom A dan B, mereka akan berikatan. Jadi supaya stabil, salah satu atomnya itu salah satu atom tadi akan mentransferkan elektronnya ke atom yang kekurangan elektron. Jadi dia akan lebih stabil, dan biasanya ini terjadi pada logam dan non logam ya, yang berikatan antara logam dan non logam. Pada ionic bonding juga ini tentunya perlu adanya perbedaan elektronegativitas atau electronegativity. Dan salah satu karakteristik dari ionic bonding ini, dia tidak atau non directional ya. Jadi besarannya itu semua sama di semua arah. Ya tentunya kalian semua pasti pernah mempelajarinya baik di SMA mungkin ya. Di SMA sudah belajar mengenai ionic bonding. Jadi sekilas saja ya di sini, dan tentunya di ionic bonding juga ya. Tentunya salah satu contohnya adalah di keramik ya. Keramik banyak sekali yang berikatan secara ionik. Nah, terus apalagi ada yang namanya garam dapur ya, NaCl. Nah, itu juga salah satu yang berikatan secara ionik. Dan karakteristik dari ionic bonding di sini dia yang pertama dia keras, tetapi dan yang kedua karena dia keras dia juga getas ya, brittle. Dan salah sifat yang lain, dia adalah tidak bisa menghantarkan listrik ya, ataupun panas. Jadi insulatif ya, atau sebagai insulator biasanya ya, karena memang
karakteristik dari ionic bonding yang tidak memungkinkan terjadinya penghantaran listrik ataupun thermal. Untuk ikatan yang kedua di sini adalah covalent bonding. Jadi covalent atau ikatan covalent ya, ini terjadi sharing elektron. Ya, sharing elektron. Sama kayak kita kalau makan nih atau kita waktu pergi ke sekolah atau ke kantor, kita bekal makanan yang temen A ya, dia hanya bekal nasi sama sayur tapi tidak ada lauk. Yang temen B itu nasi dan lauk tetapi tidak ada sayur. Ya, supaya saling melengkapi, untuk saling melengkapi, teman yang A akan memberikan sedikit sayurnya ke B dan yang B akan memberikan sedikit lauknya ke A. Ya, jadi saling sharing, ya, sharing makanan. Kalau tapi dalam atom di sini ya, dalam ikatan kovalen itu yang di-sharing bukan makanan tetapi elektron. Dan salah satu karakteristik dari ion kovalen ya, atau ikatan kovalen, dia sangat-sangat keras. Contohnya adalah di diamond atau intan ya, dimana intan saat ini bisa dibilang sebagai material terkeras ya. Dia punya sifat sangat keras ya, dan juga dia punya temperatur atau melting temperatur yang sangat tinggi, lebih dari 3500 derajat Celcius. Atau karakteristik yang lain dari material dengan ikatan kovalen adalah salah satunya contohnya adalah bismut ya. Kalau di tabel periodik cari dia unsur ya yang nama lainnya adalah Bi atau bismut ya, Bi. Di tabel periodik dituliskan Bi. B besar, I-nya kecil. Jadi bismut ini dia punya lelehan atau melting temperatur kurang lebih sekitar 270 derajat Celcius. Jadi cukup rendah sekali. Nah, ini adalah contoh dari ikatan kovalen, yaitu antara CH4 ya, C dengan H membentuk senyawa CH4 ya. Di sini untuk supaya stabil ya, mereka saling men-sharing elektronnya. Untuk mekanismenya tentunya sudah dijelaskan ya di mungkin di kimia ya ketika SMA. Jadi saya hanya membahas sedikit di sini. Dan yang ketiga ya, primary bonding yang ketiga adalah ikatan logam atau metallic bonding. Jadi biasanya terjadinya di metal ya, di logam. Jadi pada ikatan logam ini elektron valensinya dia tidak atau dia bergerak bebas membentuk suatu lautan elektron ya. Dan lautan elektron tadi karena dia bergerak bebas bisa juga disebut sebagai, atau dia bertindak sebagai perekat antara ion-ionnya ya, Nah, karena adanya elektron ya, awan elektron atau elektron yang bergerak bebas, kebanyakan nih yang punya ikatan logam ini biasanya konduktivitas thermalnya bagus, kemudian konduktivitas listriknya itu juga bagus, dan biasanya juga cenderung punya sifat keuletan yang bagus ya, ductility-nya bagus. Nah, jadi punya sifat ductility bagus atau yang bagus di sini dikarenakan ya atom-atomnya bisa mengerase atau menyusun ulang ya ketika ada gaya-gayanya. Jadi ketika dia masih dalam bentuk berikatan atau ketika atom-atomnya berikatan, ductility-nya ya walaupun kita pukul dia kadang hanya berubah bentuk saja. Jadi kebanyakan logam punya keuletan atau ductility yang cukup bagus. Nah, contoh yang punya ikatan logam di sini adalah tembaga, aluminium ya, emas, perak ya. Kemudian ada logam transisi di mana besi salah satunya yang terkenal, nikel dan lain sebagainya. Dan yang unik kalau kita lihat di tabel periodik ya, atau logam-logam yang disebut sebagai logam transisi itu biasanya dia lebih brittle atau lebih getas daripada yang tidak di logam transisi ya, daripada misal contoh daripada Cu, daripada Au ya.
Cu dan Au cukup ulet, ya cukup ulet. Sedangkan yang di logam transisi biasanya lebih getas daripada tembaga ataupun emas tadi. Untuk di secondary bonding yang salah satu contohnya di sini yang pertama adalah van der Waals ya, atau van der Waals ya tulisannya ya. Tapi saya dulu diajarin cara bacanya adalah van der Waals ya, entah mana yang benar nih. Ini pada ikatan yang berikatan dengan van der Waals ini ya, biasanya kalau atom punya perbedaan elektronegativitas yang besar ya, biasanya ini akan ada arrangement ya yang asimetri ya. Nah, itu akan mengakibatkan adanya yang kita sebut sebagai momen dipol ya. Nah, ini karena secondary bonding ikatannya cenderung lemah ya, jadi mungkin tidak akan kita bahas nanti di ke bawahnya, tapi ini hanya sebagai sedikit saja. Nah, tapi dalam material maju tentunya van der Waals bonding juga ada ininya, perlu kita pertimbangkan. Ya, salah satu contohnya di sini adalah grafite ya. Grafite itu apa? Dia punya unsur C ya. Punya unsur C. Jadi pada grafite antara karbon dia akan berikatan secara kovalen tentunya. Tetapi antara layer ke satu dengan layer yang lainnya dia akan berikatan secara van der Waals. Nah, itu salah satu contohnya di sini. Kemudian ikatan yang lain di sini adalah hidrogen. Ya, namanya aja ikatan hidrogen, tentu ada campur tangan hidrogen di dalamnya. Ya, contohnya adalah di sini adalah H2O. Ya, air. Nah, ini salah satu contoh ikatan hidrogen. Oke, kita coba lanjutkan ke gaya interatomik dan energi ya, potensial energi dari antar kedua atom yang nantinya akan saling berikatan. Jadi kita lihat dulu, ini merupakan representasi dari grafiknya, dari yang mungkin yang pertama adalah energi terhadap dengan jarak dari antar atomnya. Coba kita bayangkan perlahan, semakin jauh jarak atom ya, apa yang akan terjadi? Mereka hampir tidak ada interaksi antar keduanya ya, hampir tidak ada tarik menarik antar keduanya. Tetapi kalau dia semakin dekat maka kedua atom akan cenderung untuk saling menarik ya. Semakin dekat akan semakin menarik, energinya akan semakin tinggi ya. Dan hal ini sudah ini merupakan jadi kedua atom yang berikatan ya, tentunya ada interaksi Coulombic di sini. Interaksi Coulombicnya ya misalkan atau dirumuskan dengan E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali dengan muatan pada atom pertama atau Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R. Ya, berarti saya bisa sederhanakan bahwa energi potensial di sini berbanding terbalik dengan jarak dari atom, dari kedua atom tadi. Ya, jadi semakin jauh jaraknya, maka hampir tidak ada interaksi di sana. Semakin dekat, maka interaksi akan semakin besar. Ya, kedua atom akan saling menarik. Lantas, bagaimana kalau dia sangat dekat hingga dia overlapping? Ada overlapping antara satu atom dengan yang lainnya. Maka, kalau dia semakin dekat hingga saling mendekat intinya, tentunya kan ada awan-awan elektron nih, Jadi ada muatan yang sama, jadi muatan negatif di luarnya dengan muatan negatif. Jadinya apa kalau muatan negatif dan muatan negatif saling bertemu atau saling overlap, ya dia akan tolak menolak. Jadi semakin mendekat tolakannya akan semakin tinggi. Ya, pada jarak yang sangat dekat tolakannya akan semakin tinggi. Kalau di sini saya mau gambarkan sebagai kurvanya adalah sebagai berikut. Ya, seperti ini.
Nah, di sini ya kalau kita coba jumlahkan atau sederhanakan, maka akan timbul atau kita bisa lihat bahwa grafiknya itu representasinya seperti ini. Ya, grafiknya seperti ini. Pada jarak tertentu atau pada jarak yang kita sebut pada jarak tertentu lah di sini, itu energinya akan berada pada energi paling minimum, ya, energi paling minimum. Ya, dan grafik ini bisa kita dapatkan dari penjumlahan, ya, dari penjumlahan yang tarik menarik dengan tolak menolak. Kita bisa jumlahkan. Ya, kemudian kalau kita lihat dari gayanya nih, dari gaya tadi kan dari energi, sekarang coba dari gaya. Kalau dari gaya, jadi gaya di sini dia merupakan derivatif dari energi terhadap jarak, ya, derivatif dari energi terhadap jarak. Kalau di fisika ya, pastinya tentunya Anda sudah tahu bahwa gaya ini derivatif dari energi dan jarak, ya, dengan terhadap jarak. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ya sama halnya dengan yang tadi interaksi antar atom tadi ya. Jadi semakin jauh kan hampir tidak ada gaya tarik menarik ya atau tolak menolak ya. Tapi semakin dekat dia akan timbul gaya tarik menarik ya, tarik menarik. Semakin dekat lagi hingga sangat dekat akan timbul gaya tolak menolaknya lebih tinggi ya. Sama kita jumlahkan antara gaya yang tarik menarik dengan tolak menolak. Nah, kita bisa representasikan grafiknya seperti ini ya. Grafiknya seperti ini. Ya, coba kita lihat sementara ya di salah satu titik. Jadi ada di bagian yang energinya paling rendah dengan energi yang dengan gaya. Kita lihat pada energi paling rendah gayanya ini 0. Ya, gayanya 0. Energi paling rendah ini terjadi pada jarak kayak yang saya tulis dia R0, jarak tertentu ya, R0. Nah, apa yang kita bisa petik di sini? Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa keadaan atau ketika energinya sangat rendah, berarti kedua atom tersebut berada pada keadaan equilibrium, di mana tidak ada kinetik energi di sana. Atau dia berada ketika pada temperatur 0 Kelvin, dia berada pada equilibrium, tidak ada kinetik energi, sehingga tidak ada gaya tarik menarik ataupun gaya tolak menolak. Nah, hal ini yang cukup penting. Jadi interaksi antar kedua atom, bagaimana energinya, ya. Kalau kita sudah paham di sini, maka kita bisa merumuskan apa sih informasi penting yang bisa kita dapatkan. Jadi ya, perlu diingat bahwa pada jarak tersebut, pada energi minimum, pada jarak R0, maka total gaya ya antara repulsif dan atraktif itu 0. Ya, berarti dia berada pada keadaan equilibrium saat temperaturnya 0 Kelvin ya, tidak ada energi di sana. Dia berada keadaan paling stabil di sana. Nah, kalau kita gambarkan atau kalau saya ambil dari bukunya Kalister ya. Ini adalah grafik atau representasi grafik dari interatomic bonding ya. Nah, ini Anda bisa lihat jelas di sini bahwa ada kalau yang di garis merah ini ada yang di atas yang di gaya ya, ini ada net force ya atau penjumlahan dari attractive force gaya tarik menarik dengan gaya tolak menolak. Kemudian yang di potential energi juga ada net energi. Net energi di sini merupakan penjumlahan dari energi tarik menarik dengan tolak menolaknya ya. Nah, ini jadi antara energi dengan gaya ini juga saling berhubungan. Nah, nanti menariknya ya, apa hubungannya? Kenapa kok ini penting? Ini kita akan bahas setelah ini. Ya, ini gambar dari potensial energi atau energi potensial ya, kurva energi potensial dari dua unsur yang berbeda atau dari senyawa yang berbeda. Nah,
Jadi energinya di sini ya, ini ditampilkan dalam dua bentuk kurva yang berbeda ya. Kurva yang satu ini ada sedikit ya, ada sedikit ini turun ke bawah ya, di bawah -1 ya energinya. Yang satunya lagi agak sedikit landai ya, agak sedikit landai. Nah, ini ada informasi yang bisa kita dapatkan. Jadi kurva ini bisa mengindikasikan kekuatan dari ikatannya ya, berdasarkan dari seberapa jauh ya energinya turun ke bawah ya. Jadi semakin dia punya cekungan ke bawah, semakin stabil molekulnya ya. Dan ketika dia cekungannya tidak semakin turun ke bawah ya, ini mengindikasikan bahwa kedua atom tadi, kedua ikatan tadi, ya, kedua molekul tadi ya, itu memiliki energi disosiasi yang kecil. Nah, yang kedua, gambar yang kedua ini merupakan gambar yang kanan ya, ini merupakan gambar dari energi potensial dari helium ya. Jadi helium di sini memiliki ikatan sangat lemah ya, hampir mendekati nol energinya. Jadi helium di sini ini bisa mengindikasikan bahwa dia molekulnya tidak stabil, instabil ya. Sedangkan gambar yang kiri ini merupakan gambar potensial energi dari hidrogen ya. Nah, ini kita bisa lihat ada sedikit cekungan, jadi dia lebih stabil, lebih kuat ikatannya ketimbang dari helium. Selanjutnya kita bisa lihat pada tabel ini ya. Nah, ini tabel ini ada beberapa list dari energi ikatan terhadap melting temperature ya, untuk beberapa jenis ikatan yang berbeda ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa ketika dia semakin dalam ya, potensialnya atau cekungannya di sini, maka melting temperaturnya akan semakin meningkat. Nah, ini diamini dengan gambar yang ini ya, gambar yang baru yang sudah saya tampilkan di sini ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa molekul dengan energi atau bonding energi yang besar itu dia memiliki kecenderungan punya temperatur lelehan yang semakin tinggi ya. Nah, ketimbang dengan ketika cekungannya tidak terlalu besar, energinya tidak terlalu minus itu. Kalau energinya dia semakin ke bawah, energinya semakin kecil ya, yang cekungannya, maka dia akan punya melting temperatur lebih tinggi. Nah, pada tabel ini kalau kita bisa amati ya, yang paling mudah contohnya adalah logam aja yang berikatan metalik antara besi dengan tungsten ya, wolfram ya. Besi ya itu punya bonding energi 97 kilokalori per mol, sedangkan tungsten wolfram punya bonding energi 203 kilokalori per mol ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa bonding energi yang semakin besar atau semakin negatif ya, maka melting temperaturnya juga akan semakin tinggi ya. Tungsten punya melting temperatur 3410 derajat Celcius, sedangkan besi hanya 1538 derajat Celcius. Anda bisa lihat, Anda bisa amati dan cermati bagaimana bonding type-nya. Kalau bonding type berbeda, ini energinya bagaimana, hubungannya dengan melting temperature bagaimana di tabel ini. Bagaimana dengan mechanical properties-nya? Jadi mechanical properties ini kita bisa lihat deformasi dari material ya, atau itu merupakan fungsi dari gaya yang diberikan, kemudian waktu, temperatur, dan beberapa kondisi lainnya ya yang dideskripsikan atau pada mechanical properties-nya. Kita mungkin Anda telah pernah dengan hukum Hooke ya, hukum Hooke
pada pegas gitu ya, atau mungkin ada di material teknik yang atau kalau Anda lihat di atau pernah baca buku material, tentunya material punya kekuatan sendiri. Kita bisa lihat dari hasil pengujian tariknya bagaimana ya. Itu kalau yang dari hasil pengujian tarik itu berada bukan pada atomic level ya, bukan pada level atomnya, tapi kita di sini akan bahas dari skala atomiknya ya. Jadi makroskopik elastik atau elastisitas secara makroskopik ya, itu merupakan manifestasi dari perubahan, ada perubahan sedikit, perubahan atau perubahan kecil ya pada space interatomiknya, pada jarak interatomiknya ya, dan juga bagaimana ikatan antar atom itu tadi stretching atau merenggang ya. Jadi kalau ada perubahan pada interatomik, jarak interatomiknya, kemudian bondingnya juga akan semakin merenggang ya, maka konsekuensinya ini merupakan ya, konsistensinya di sini saran dari modulis elastisitasnya itu merupakan fungsi ya, atau bisa kita lihat, bisa kita hitung dari seberapa kuatnya sih atom tadi untuk menahan ya, untuk menahan supaya ikatannya tidak patah atau ikatannya tidak terlalu tidak hancur ya. Ya, ini dalam skala ini interatomik, atau nama lainnya adalah interatomic bonding force-nya bagaimana. Dan pada gambar ini kita bisa lihat bahwa modulis elastisitas ya, ini merupakan ya, atau dia kurvanya itu proporsional ya, antara gaya terhadap interatomic separation ya. Jadi pemisahan antar atomnya tadi pada gambar yang pertama ya. Jadi kalau kita lihat slope-nya di sini, lihat kurvanya di sini ya, pada R sama dengan R0 ya, posisi R sama dengan R0 ya, dia akan sedikit menanjak ya, ada menanjakan. Kalau dia menanjaknya semakin tinggi ya, berarti itu menandakan bahwa material tersebut kaku, punya modulis elastisitas lebih tinggi. Sedangkan kalau dia kurvanya naiknya sedikit rendah ya, maka modulis elastisitasnya rendah atau materialnya lebih fleksibel ya, lebih fleksibel. Kalau kita hubungkan dengan kurva energi bagaimana ya pada gambar yang kedua ini ya. Nah, ini pada gambar ini kalau modulis elastisitasnya ini ya, ini juga tergantung dari energinya ya. Ketika minimum energi atau energi minimanya decrease ya, itu mempengaruhi dari strength atau kekuatan dari bondingnya. Jadi semakin energinya minimum, berarti modulis elastisitasnya semakin tinggi. Sedangkan semakin kecil ya, energi minimanya semakin tidak negatif ya, atau slope-nya atau kurvanya itu tidak terlalu dalam, maka modulis elastisitasnya di sini akan semakin kecil. Jadi untuk sebagai gambaran, untuk besarnya modulis elastisitas ya, E ini ya, akan semakin besar atau tinggi pada keramik ya, dan tinggi pada logam juga, tetapi dia rendah kalau di polimer ya. Jadi ini merupakan konsekuensi dari perbedaan ikatan atomnya, yang tentunya akan berefek pada ya energinya ini bagaimana, yang tadi sudah ditampilkan dalam tabel. Baik, terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Itu tadi penjelasan singkat mengenai hubungan antara energi potensial terhadap melting temperature dan mechanical properties. Sebenarnya bisa kita bahas mengenai thermal properties, tapi nanti ada tahapan atau kita bahas dalam video terpisah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten mengenai material science and engineering. See you again next video. Ciao, bye bye.